Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hilalia Wahyuni, Stambuk M1B1 19038 dari kelas Ilmu Lingkungan B. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas yaitu yang pertama, bagaimana contoh perilaku higien dan sanitasi pada rumah makan. Yang kedua, pada aspek penyimpanan bahan makanan, mengapa sangat penting untuk menerapkan FIFO atau first in first out. Yang ketiga, pada prinsip dasar persyaratan perlengkapan atau peralatan dalam pengelolaan makanan, mengapa sangat penting memperhatikan bahan dan desain yang digunakan pada perlengkapan tersebut. Jelaskan melalui contoh. Yang keempat, bagaimana persyaratan higien dan sanitasi rumah makan menurut Kepmenkes nomor 1098-Menkes-SK-7-2003. Yang kelima, bagaimana. Yang keenam, apa arti dari COVID-19? Yang ketujuh, apakah COVID-19 bisa mengkontaminasi makanan dan minuman, lalu kemudian menulari manusia? Jelaskan alasannya. Yang ke-8, bagaimana upaya pencegahan wabah COVID-19 pada lokasi rumah makan melalui aspek higien dan sanitasi. Yang pertama, contoh perilaku higien dan sanitasi pada rumah makan yaitu yang pertama, berpola hidup bersih dan sehat, cuci tangan dengan sabun, tidak merokok, mandi sebelum pulang, tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah, dan yang kedua, mandi secara teratur dan rajin menggosok gigi untuk menjaga kebersihan tubuh. Yang ketiga, menjaga kebersihan semua peralatan makan. Yang keempat, pedagang siap saji, tidak sedang menular penyakit ISPA, TBC, hepatitis, dan lain-lain. FIFO atau first in first out adalah metode untuk menentukan harga pokok penjualan dengan cara mengasumsi bahan produk yang sudah terjual merupakan produk terlama dalam inventaris. Biaya yang dikeluarkan untuk produk terlama itulah yang digunakan dalam perhitungan. Oleh karena itu, FIFO sangat penting untuk diterapkan pada aspek penyimpanan bahan makanan. Terdapat 6 prinsip higien sanitasi makanan dan minuman. Yang pertama, pemilihan bahan makanan. Yang kedua, penyimpanan bahan makanan. Yang ketiga, pengolahan makanan. Yang keempat, penyimpanan makanan jadi. Yang kelima, pengangkutan makanan. Yang keenam, penyajian makanan. Contohnya yaitu saat penyajian makanan yang perlu diperhatikan agar makanan tersebut terhindar dari pencemaran. Untuk itu, maka peralatan yang digunakan dalam penyajian dalam kondisi baik, bersih, dan aman. Penjama yang menyajikan harus sopan dan menjaga kesehatan dan kebersihan pakaiannya. Teknis penyajian makanan yang menarik untuk memberikan nilai tambah dalam menarik pelanggan bisa dilakukan asalkan tetap memperhatikan kaidah keamanan pangan. Persyaratan higien sanitasi rumah makan meliputi yang pertama, persyaratan lokasi dan pembangunan, yang kedua, persyaratan fasilitas sanitasi, yang ketiga, persyaratan dapur, ruang makan, dan gudang makanan, yang keempat, persyaratan bahan makanan dan makanan jadi, yang kelima, persyaratan pengelolaan makanan, yang keenam, persyaratan penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi, yang ketujuh, persyaratan peralatan yang digunakan. Beberapa penyakit yang disebabkan melalui foodborne disease dan waterborne disease. Yang pertama diare, kedua kejang dan sakit perut, yang ketiga tifoid, yang keempat disentri, yang kelima kolera, yang keenam meningitis, yang ketujuh hepatitis, dan yang ke-8 Guillain-Barré disease. Coronavirus disease 2019 atau yang biasa disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Salah satu jenis coronavirus, penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Definisi coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS, dan virus corona yang paling baru ditemukan yaitu COVID-19 Corona Disease 2019. COVID-19 bisa menyebar melalui tetesan pernapasan ketika seseorang batuk, bersin, atau berbicara. Virus ini juga dapat bertahan beberapa lama di permukaan atau benda sehingga rajin mencuci tangan dengan air dan sabun sangat dianjurkan setelah menyentuh apapun. Terkait penularan virus corona, mungkin banyak orang yang khawatir virus ini juga dapat menyebar melalui makanan dan minuman.
Namun CDC mengatakan risiko tertular COVID-19 dari makanan yang dianggap sangat rendah. Virus penyebab COVID-19 belum terbukti bisa menyebar via makanan karena virusnya butuh inang dan jaringan hidup untuk bisa berkembang biak. Penyebaran utama COVID-19 adalah melalui droplet dan dihasilkan saat orang berbicara, batuk, atau bersin yang masuk ke tubuh melalui mata, hidung, atau mulut. Yang pertama, pastikan seluruh area rumah makan bersih. Yang kedua, melakukan kebersihan di area rumah makan dari sampah dan membersihkan lantai dapur, tempat penyimpanan, meja, kursi makan, alat pembayaran elektronik, mesin kasir, permukaan pegangan tangga, pegangan pintu, toilet dengan disinfektan secara berkala minimal 3 kali sehari. Yang ketiga, mencuci alat masak dan alat makan dengan air mengalir dengan sabun. Yang keempat, menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan sabun di dalam rumah makan atau menyediakan hand sanitizer di pintu masuk depan toilet dan tempat lain yang mudah diakses. Yang kelima, memasak makanan siap saji dengan matang sempurna. Yang keenam, tidak mempekerjakan penjamin makanan dan pekerjaan yang sedang sakit. Yang ketujuh, memasang pesan-pesan kesehatan di tempat-tempat strategis seperti pintu masuk atau tempat yang mudah dilihat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.